Operasi hitung pada pecahan itu tentunya mirip ya dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan, dan ini bisa dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Penting nih ya. Jika belum sama, maka kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya di sini kakak punya 5/6, bisa ditambah, bisa dikurang, tapi sama nanti prosesnya. Maka ketika kakak mau menjumlahkan, penyebutnya harus sama. Nah ini kalau kita lihat KPK-nya itu 12 nih. Bisa disamakan ke 12. Nah maka 6 supaya menjadi 12 dikali 2, maka 5-nya juga dikali 2 menjadi 10. Kemudian 4 supaya jadi 12 itu dikalikan 3, maka satunya juga bisa dikalikan 3 atau harus dikalikan 3. Sehingga kita punya 13/12, atau kalau disederhanakan dalam bentuk pecahan campuran 1/12. Nah biasanya sih kalau kakak dalam perhitungan seperti ini cukup, tapi dalam soal-soal biasanya guru kalian maunya dalam bentuk seperti ini, atau di PG biasanya bentuknya juga seperti ini. Nah satu yang menarik dari penjumlahan dan pengurangan, itu bisa dilakukan tanpa mengubah pecahan menjadi pecahan ya terlebih dahulu. Jadi kalau kakak punya seperti ini, nah ya, 5/6 dikurang 3/1/6, kakak boleh banget nih begini. 5 dikurang 3 ya ditambah 5/6 dikurang 1/4. Jadi dibandingkan kakak mengubah dulu ini menjadi pecahan campuran, ini lebih cepat biasanya. Di sini kakak punya 2 ditambah ini 5/6 samakan menjadi 10/12 dikurang 3/12, atau kita punya 2, ini hasilnya 7/12. Dapat dari mana kak konsep ini? Boleh atau tidak sih? Boleh sekali, karena kita tahu kalau ini adalah 5 ditambah 5/6. Kalau ini itu adalah ini 3 ditambah 1/4. Ya, artinya ini bisa ditulis seperti ini. Dikurang 3 dikurang 1/4. Berarti ini boleh dong kita kerjakan sama ini dulu. 5 dikurang 3, ini adalah sifat komutatif ya. Atau asosiatif karena dia mengelompokkan dulu mana yang mau dikerjakan. Ditambah 5/6 dikurang 1/4. Boleh banget nih seperti ini ya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan boleh dilakukan penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Nah untuk operasi perkalian, pembagian, dan pemangkatan maka bisa dilakukan jika dalam bentuk pecahan biasa. Nah artinya tidak boleh pecahan campuran. Kalau ada pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini kakak punya contoh 5/6 dikali 1/4. Ini gampang ya. Kalau perkalian tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Artinya kakak punya 5/24. Kalau bisa disederhanakan, jangan lupa untuk disederhanakan lagi. Nah sekarang yang kedua, kakak punya 5/6 dibagi 3/1/4. Ini artinya harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 dikalikan 6 itu adalah 30, ditambahkan 5, maka kakak punya 35/6 dibagi dengan 3 dikali 4, 12, 12 ditambah 1 itu adalah 13/4. Nah ini kalau pembagian nanti pembaginya ya 13/4 ini dibalik, sehingga di sini kakak punya 35/6 dikali 4/13. Artinya ini boleh disederhanakan ya. Boleh dibagi 2 hasilnya 2, boleh dibagi 2 hasilnya 3. Maka di sini kakak punya 70 dibagi 29 ya. 29 betul. 13 dikali 3 29. Atau kalau disederhanakan menjadi pecahan campuran, dia menjadi 12/29 ya. Karena ini adalah 58 ya, 2 kali 29
Sekarang contoh yang pemangkatan. Nah, kalau yang pemangkatan artinya sama nih. Harus kita ubah menjadi pecahan biasa. 21/3 itu 2 kali 3, 6, tambah 1 itu adalah 7/3. Dipangkatkan 2 ya. Ini maka hasilnya 49/6. Maka kalau disederhanakan itu menjadi 8 1/6. Nah, kalau kita lihat dia tidak bisa nih, 2 pangkat 2 kan 4. 1/3 dipangkatkan 2 itu adalah 1/9. Jadi tidak boleh. Dia harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba ya beberapa contoh dari perkalian, pembagian, dan pemangkatan, dan juga penjumlahan pengurangan. Yang pertama, kakak punya 15 5/12 ditambah 7/3 4. Karena dia penjumlahan, kakak boleh mengerjakan 15 ditambah 7 ditambah 5/12 ditambah 3/4. Berarti ini 22 ditambah 5/12 disamakan penyebut menjadi per 12. Artinya 4-nya dikali 3, maka 3-nya juga dikali 3. Maka di sini kakak punya 22 ditambah berapa nih? 14/12. Atau ini menjadi, ini boleh disederhanakan loh, menjadi 7/6 ya, kalau disederhanakan. Sehingga kita punya jawaban akhir 22 7/6. Nah, ini ternyata lebih dari 1, sehingga ini boleh menjadi 23 1/6. Kalau disederhanakan mengubah nilainya tidak, Kak? Nah, ini tidak ya. Kalau disederhanakan tidak. Ya, ini 23 dikali 6 tambah 1 itu sama saja dengan kalau kita bikin dia menjadi ini 23 2/12. Ini sama saja ya. Sekarang kita coba yang B. Maka yang B ini kakak boleh mengerjakan 13 dikurang 7 ditambah 1/3 dikurang 4/5 gitu ya. Maka di sini kakak punya 13 dikurang 7 itu adalah 6. Ditambah, ini disamakan penyebut menjadi per 15. Ini menjadi 5. Karena 3-nya dikali 5, maka 1-nya dikali 5. Dikurang per 15 juga. Ini dikali 3, maka 4-nya dikali 3 menjadi 12. Nah, ini di sini maka kakak punya 6. Ini hasilnya adalah dikurang 7/15 ya. Hasilnya minus 7/15. Nah, gimana nih Kak? 6 dikurang 7/15. Ya sudah, pinjam 1. 5 12/12 dikurang 7/15. 15/15 tentunya ya. Sehingga di sini kakak punya 5 8/15. Sekarang kita coba yang perkalian. Kalau yang perkalian, maka kita akan mengubah mereka menjadi bilangan pecahan biasa terlebih dahulu. 13 dikali 4, 52 ditambah 3. Maka kita punya 55/4. Dikali 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 2, 12/5. Dibagi 5 dikali 2, 10 tambah 1, 11/2. Nah, kalau ketemu yang panjang seperti ini yang belakang kita tukar dulu, kita balik. Karena kan kalau pembagian itu boleh menjadi perkalian dengan syarat dia dikali gitu ya, 2/11. Nah, maka di sini jangan dikalikan kemudian disederhanakan. Tapi kalau bentuknya seperti ini kita boleh cross nih. Kita boleh saling mencoret, menyederhanakan atas dan bawah selama ini tandanya masih kali semua. Ketika muncul tanda tambah, contoh ya, muncul tanda tambah misalnya 2/55. Ini 55-nya tidak boleh dicoret sama ini. Karena dia dihalangi tanda ini. Ya, selama tandanya masih perkalian, boleh kita coret. Maka di sini angka 5 ini boleh dicoret dengan ini, menghasilkan 11. 11-nya yang sudah dihasilkan 55 bagi 5, maka ini boleh dicoret juga sehingga habis. Dan 2-nya boleh dicoret dengan ini menjadi 2. Nah, ini boleh dicoret juga dengan ini. Hasilnya adalah 6. Ternyata yang bagian bawah penyebutnya habis semua.
Ya, 1 semua hasilnya. Yang atas ini 1 dikali 6 dikali 1. Maka jawabannya adalah 6. Ternyata jawaban dari ini adalah 6. Untuk yang D, kalau ketemu soal pemangkatan seperti ini jangan dikalikan ya. Ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan, yaitu 1/3/8 ya. Dapat dari mana Kak? Satunya tetap ininya. Nah, ini 375 dibagi 1000. Kalau teman-teman sudah terbiasa berlatih matematika, teman-teman akan tahu nih, kalau 375 itu adalah 375 per 1000 itu adalah 3/8. Kalau 0,125 ini adalah 1/8 gitu ya. 0,250 ini adalah 2/8 dan seterusnya. Ini dikuadratkan, maka kita ubah dia menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 8. 8 ditambahkan 3 berarti 11/8 dipangkatkan 2, artinya kita punya 11 dikuadratkan 121 dibagi 8 dikuadratkan itu adalah 64. Artinya kita punya 57/64. Ya, jadi gampang ya untuk operasi hitung yang melibatkan seperti ini. Gimana untuk operasi hitung campur nih? Pecahan ternyata ada juga nih operasi hitung campurnya. Tetap sama, kita memiliki konsep yang sama dengan operasi hitung campur pada bilangan bulat. Jadi kita punya prioritas nih yang harus dikerjakan. Kalau terdapat kurung, kita akan menyelesaikan apa yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyelesaikan pemangkatan, perkalian atau pembagian, penjumlahan atau pengurangan. Kalau dalam kurung ada pemangkatan perkalian, tentunya kita selesaikan pemangkatan terlebih dahulu. Nah, di sini kakak punya operasi hitung ini. Nah, kita akan coba mengerjakan ya, ini campuran nih. Ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada tanda kurung nih. Artinya kita akan mengerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Maka 4/9-nya tidak perlu kita apa-apakan. Dikali. Ada di dalam kurung penjumlahan. Ini harus disamakan penyebutnya. 8, 6, dan 3. Kalau kita cari KPK-nya itu adalah 24. Ya. Ini kita jadikan 24 semua. Nah, 8 supaya menjadi 24 itu dikalikan 3, maka 5-nya dikalikan 3 juga menjadi 15. Ini 6 supaya 24 dikalikan 4, maka 5-nya dikalikan 4 juga menjadi 20. Nah, untuk 2-nya ini berarti dikalikan 8, maka ini menjadi 16. Dibagi 2/5 dikali, nah dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Berarti ini per 20 ya, samakan penyebutnya. Dikalikan saja atau dicarikan KPK-nya juga per 20. 4 supaya jadi 20 dikalikan 5, maka 3-nya dikalikan 5 menjadi 15. 5 supaya jadi 20 dikalikan 4, maka 1-nya dikalikan 4 juga menjadi 4. Ya. Nah, ini baru kita kerjakan nih. Ini 4/9 dikali 15 tambah 20 itu adalah 35 dikurang 16 itu adalah 19/24. Dibagi 5/2 itu boleh kita tulis menjadi dikali 5/2 ya. Kemudian dikali dengan ini, kalau dijumlahkan itu hasilnya berarti 19/20. Nah, ini baru kisah kita sederhanakan nih ya. 4-nya boleh disederhanakan di sini menjadi 6. Terus ternyata tidak ada lagi yang bisa disederhanakan ya. Artinya kalau tidak bisa disederhanakan lagi, ini adalah pecahan paling sederhananya, mau nggak mau kita hitung. Maka 19 dikali 5 dikali 19 itu hasilnya adalah 1805 dibagi 9 dikali 6 dikali 2 dikali 20 itu hasilnya adalah 2160. Wah, ternyata ini belakangnya 0, belakangnya 5, ternyata masih ada nih. Ini masih bisa nih dibagi 5 1. Ini dibagi 5 menjadi 4. Nah, ini berarti bentuk sederhananya 19 dikali 19 361 dibagi, ini berarti 9 dikali 6 dikali 8
nih, dikali 2 dikali 4, 432. Nah, ternyata ini adalah bentuk paling sederhananya. 361 dibagi 432. Kalau yang seperti ini mendatar, kalau kita sudah mengikuti dari petunjuknya atau urutannya, jadi kalau misalkan nanti di sini ada tambah sendiri di keluar, maka kita harus kalikan dulu gitu ya. Ini pengerjaannya maka nanti dari kiri ke kanan, kecuali di sini ada kurung. Nah, artinya ini dikerjakan terlebih dahulu, baru ini dibagi dengan ini. Memang hasilnya akan berbeda, ya. Nah, di sini kakak punya yang berikutnya. Jadi di sini kakak punya di atas punya pecahan, atasnya ada pecahan, bawahnya ada pecahan. Maka kalau bentuknya seperti ini, artinya kita akan mengerjakan bagian atas terlebih dahulu, kemudian baru bagian bawah terlebih dahulu, baru keduanya kita bagi ya, baru pecahannya kita selesaikan, kita sederhanakan. Maka kita akan lihat dulu yang atas. Di sini kita punya 6/7 dikali 2/3. Ini kakak balik menjadi 14/9. Ya, sehingga ini boleh disederhanakan. Nah, ini menjadi 2. Ini disederhanakan 2 ya, dibagi dengan 3. Nah, ini boleh. Yang bagian bawah juga dikerjakan. Ini 1/3 kakak ubah menjadi 4/3 dikali. Di sini kakak punya 5 Oh, ini boleh dikurangin sebenarnya langsung ya. Tapi kalau mau aman ya boleh juga dijadikan, kakak kurangkan aja langsung. 4 dikurang 1 itu adalah 3 ya. Ditambah setengah dikurang 3/4. Nah, kita akan kerjakan yang hijau sendiri, yang biru sendiri, kemudian baru kita satukan. Yang hijau sebetulnya tinggal 2 dikali 2 dikali 2, 8 dibagi 9. Yang biru kakak punya 4/3 dikali, ini setengah dikurang 3/4. Nah, ini setengah dikurang 3/4 disamakan penyebut menjadi 2/4 dikurang 3/4, atau hasilnya adalah minus 1/4. Artinya 3 dikurang 1/4, hasilnya itu adalah 2/3/4 ya. Kemudian karena dia ada perkalian, maka kakak mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. 2 dikali 4 8 ditambah 3 maka 11/4. Maka dikali 11/4 nih. Ya, ini itu hasilnya adalah 11/4. Ini boleh dicoret, disederhanakan sehingga kita punya 8/9 dibagi 11/3. Nah, ini kalau sudah seperti ini tinggal kita sederhanakan nih. Maka ini menjadi 8/9 dikali 3/11. Boleh disederhanakan menjadi 3. Maka kita punya 8/33. Ya, ini adalah hasil dari bentuk ini. Nah, yang terakhir, kadang kita juga akan ketemu bentuk seperti ini. Tampaknya atau terlihatnya ribet, rumit, tapi sebetulnya tidak. Kenapa? Karena kita akan mengerjakan dari yang paling jauh dari tanda sama dengan. Jadi tanda sama dengannya di sini itu tidak boleh bergeser, harus tetap sama. Kalau tidak nanti perhitungannya bisa berbeda. Jadi ini kalau dia di sini atau dia di sini, ini hasilnya beda. Maka kita akan mengerjakan dari yang paling bawah. Artinya yang lain kita tulis dulu aja. Maka kakak punya 1/5 ditambah 1/3 dikurang 4 Nah, ini yang kita kerjakan nih. 1 ditambah 1/2, ini kan boleh ya, kakak bikinnya begini nih. 2/2 ditambah 1/2, hasilnya adalah 3/2. Nah, kenapa kakak bikin dalam bentuk pecahan biasa? Karena biasanya kalau seperti ini nanti naik. Enaknya pecahan biasa nih ya. Maka di sini kakak punya 1/5 ditambah 1/3 dikurang 4 dikali, ini berarti 2/3 ya. 4 dikali 2/3. Karena ini kan dibalik gitu. Maka kakak tulis lagi nih bagian atasnya, ini semua ditulis kembali.
Maka ini 1/5 ditambah 1/3 dikurang 8/3. Maka sekarang kita akan mengerjakan bagian ini. Ya, 3 dikurang 8/3. Yang bagian atas ditulis kembali, ya, karena kita baru mau mengerjakan bagian bawah. 3-nya kakak ubah menjadi 9/3. Nah, kenapa kakak ubah menjadi 9/3? Supaya dia menjadi pecahan biasa. Dikurang 8/3. Hasilnya adalah 1/3. Tapi kita tulis lagi nih yang bagian atas dulu nih. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kakak selalu konsisten menulis sama dengannya di per yang paling panjang gitu ya. Ini 1/1/3. Nah, ini maka kakak punya 1/5 ditambah 1 dikali 3/1 dibalik ya. 1/5 ditambah 3 hasilnya adalah 1/8. Nah, ternyata hasil akhir dari yang panjang-panjang ini itu adalah 1/8. Jadi seperti itu ya untuk operasi hitung pecahan. Jadi sebenarnya mirip aja dengan bilangan dari segi urutannya. Hanya saja yang perlu diperhatikan sekarang adalah kapan kita mengubah menjadi pecahan biasa, kapan kita menggunakan pecahan campuran, dan kalau perkalian itu harus bagaimana cara mencoret atau menyederhanakan supaya tidak salah. Nah, itu yang harus dikuasai untuk bisa menyelesaikan soal-soal operasi hitung pecahan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa ini video ini bermanfaat dan membantu, ayo dibagikan, di-share melalui WhatsApp, melalui Line kepada teman-teman yang lain.